Menyambut Hari Bersejarah Kaum Wanita Indonesia, bagaimana kalau Siska ceritakan secara singkat emansipasi wanita yang cukup mengguncang dunia melalui surat-suratnya? Surat-surat itu ditulis oleh ibu bangsa kita, Raden Ajeng Kartini, di mana tanggal kelahirannya 21 April kita peringati bulan ini. Tanggal ini menjadi tonggak bersejarah setelah Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menetapkannya untuk mendorong perjuangan kaum wanita Indonesia. Tahun ini umur kelahiran ibu kita Kartini mencapai 142 tahun. Di umur ini kita melihat peluang kesetaraan yang menjadikan wanita Indonesia berkiprah hampir di seluruh bidang yang dulunya hanya dikuasai kaum lelaki. Kartini berasal dari keluarga terpelajar. Secara formal, beliau menuntut ilmu hingga 12 tahun. Jenjang pendidikan sesingkat itu membuat Kartini muda melek aksara sehingga bisa mencerna koran, majalah, buku-buku berbahasa asing, terutama bahasa Belanda. Bacaan berwawasan itu membuat Kartini muda mampu berpikir melampaui zamannya. Dalam surat-suratnya kepada Rosa Abendonan, istri dari Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda waktu itu, Kartini muda mengangkat penderitaan wanita Jawa dan cita-citanya mencerdaskan kaumnya yang sangat terbelakang saat itu. Menurut Kartini, wanita di zaman itu identik dengan tembok rumah dan bersiap untuk menikah, bahkan dipoligami. Kartini adalah putri dari seorang adipati bernama Raden Mas Aryo Sosroningrat. Kartini adalah putri pertama dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ribet ya? Karena poligami menjadi hal yang lumrah di saat itu. Gelar kebangsawanan tidak menjadikan Kartini bebas dari urusan poligami. Raden Ajeng Kartini akhirnya menikah dan menjadi istri keempat dari Bupati Rembang. Setelah menikah, cita-citanya mencerdaskan wanita terus diupayakan. Berita baiknya, suaminya mendukung dan mengizinkan beliau mendirikan sekolah wanita pertama di samping pekarangan rumahnya. Sayangnya, putri berwawasan itu tidak berumur panjang. Kematiannya tragis pada usia 25 tahun, 4 hari setelah menjadi seorang ibu. Kematiannya juga menuai polemik karena dianggap dibungkam oleh Belanda. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah pencapaian seseorang tidak didasarkan oleh umur. Melalui buku-buku yang dibaca, beliau mampu menarik garis simpul untuk berjuang lewat kekuatan aksara. Pemikirannya kini menjadi abadi dan kita kenal melalui buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Salah satu kutipan yang paling Siska senang dari pemikiran ibu kita Kartini adalah, agama seharusnya melindungi kita dari dosa, tetapi terlalu sering dosa dilakukan atas nama agama. Menurut Siska, ini adalah sebuah pemikiran yang sangat berwawasan bahkan hingga sekarang. Oke, selamat Hari Emansipasi Wanita untuk kaumku, wanita-wanita Indonesia yang perkasa. Perbanyaklah membaca buku-buku seperti ibu kita Kartini sudah mencontohkannya.